Di Indonesia, usia menikah pada umumnya adalah di bawah 30 tahun, terutama bagi si wanita. Di atas usia 30 tahun, biasanya banyak wanita yang udah was-was nih jika belum memiliki pasangan. Di sisi lain, bagi sebagian orang, menikah bukan lagi prioritas. Maka mereka baru akan mulai memikirkannya di usia yang lebih matang seperti di atas usia 30 tahun. Lantas, bagaimana jika seseorang belum menikah setelah usia melewati 35 tahun, padahal dia masih menikmati masa lajangnya? Yuk kita simak selengkapnya, check it out. Yang pertama, setiap hubungan asmara pasti akan membawa sejumlah batasan, berbeda dengan kehidupan lajang yang lebih bebas. Jika Anda sudah menikmati hidup bebas terlalu lama, bisa jadi Anda akan terlalu menikmatinya, sampai akhirnya Anda berada di titik tidak mau lagi terkekang dengan batasan di sebuah hubungan. Yang kedua, menikah memang membawa kebahagiaan di awal, tetapi bisa juga dapat mendatangkan stres, lelah, dan juga mendatangkan perasaan negatif dan juga yang lainnya. Jadi mereka lebih berpikir buat apa menerima perasaan negatif itu ketika Anda bahagia saat melajang, dan pada akhirnya telat nikah deh. Yang ketiga, hidup cenderung lebih fleksibel saat melajang. Jika ingin bepergian, Anda mampu melakukannya. Begitu juga dengan bekerja ataupun pergi ke pesta. Hidup Anda mungkin tidak akan sebebas itu ketika Anda sudah menikah. Yang keempat, seseorang lebih mungkin untuk saling mengontrol hidup pasangannya. Inilah yang mungkin tidak mampu ditoleransi bagi orang-orang yang sudah melajang hingga usia 35 tahun. Nah, itulah sebab-sebab Anda mungkin lebih memilih lajang daripada menikah. Tapi jangan salah, begitu banyak hal-hal yang dapat dilakukan kalau kalian menikah muda nih teman-teman. Dalam hal ini, mungkin Anda tidak akan terasa maksimal jika Anda terlambat menikah. Misalnya, aktivitas jalan-jalan keliling dunia, atau mungkin pergi haji bareng, ataupun pergi umroh bareng. Meskipun hal ini dapat dilakukan saat Anda di usia 35 tahun ke atas, namun secara fisik ataupun kemampuan dalam menjelajah medan pasti akan berbeda dengan orang yang usianya di bawah 35 tahun. Sebenarnya adakah efek ketika Anda atau kita menikah di atas usia 35 tahun? Pastinya ada. Mungkin yang saya sebutkan ada beberapa yang mungkin Anda alami. Yang pertama, uang akan menjadi prioritas. Hal ini tidak akan terjadi pada pasangan muda, tapi dalam kasus pernikahan yang terlambat, perencanaan keuangan jadi lebih diutamakan sebelum banyak hal lain. Efeknya, Anda berdua akan menjadi pribadi yang kaku, terlalu fokus memenang masa depan tanpa menikmati waktu hidup Anda yang sekarang. Tergesa-gesa dalam mendapatkan anak adalah aspek lain yang dapat berfungsi untuk mendatangkan suatu masalah pada pernikahan Anda ketika Anda menikah terlambat. Anak Anda akan menjadi topik diskusi yang lebih sering dibicarakan ketimbang topik yang lain. Karena banyak pihak terutama keluarga sudah mulai menagih janji. Mana nih anak kalian? Mana cucu papa? Mana cucu mama? Dan segala macam. Ketiga, tidak berpikir matang. Bagi beberapa orang, menikah itu seperti deadline. Jika umur telah mencapai angka tertentu, mau tidak mau ia semacam menjadi terpaksa harus menikah. Akibatnya, dia salah memilih pasangan. Bisa saja dia juga kaget, ataupun mungkin merasa belum siap. Dan sehingga mereka akan terkena secara mental, sebenarnya dia belum siap membagi hidup mereka dengan pasangannya. Yang kelima, merasa berbeda. Karena menikah terlambat, pada akhirnya Anda akan merasa aneh memandang diri sendiri. Karena Anda menyadari bahwa tetangga seumuran Anda yang tiap pagi sibuk mengantarkan anak ke sekolah, sementara Anda sendiri baru saja merayakan nikmatnya malam pertama. Keenam, konsep hidup yang ngawur. Anda akan mengalami kesulitan dalam memberi pasangan Anda cukup waktu untuk berkomunikasi. Sebab jika Anda menikah di umur yang terlalu matang, pekerjaan sering menjadi hal yang utama, lebih penting dari keluarga. Hal ini akan terjadi karena faktor usia di mana Anda mulai sulit menggeser kepentingan kantor demi keperluan pribadi. Nah, itulah beberapa alasan mengapa seseorang terlalu lama melajang ataupun terlambat menikah. Menurut aneh sih, mulai sekarang ditata deh dan mulai direncanakan kapan menikah. Berarti mulai sekarang Anda harus mencari pasangan yang cocok sambil berdoa siapa yang kira-kira sesuai dengan kriteria Anda. Tapi jangan sampai ya berpikiran untuk tidak menikah. Hati-hati, karena ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang pernikahan.
karena pernikahan merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu adalah tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itulah, jika sudah mapan dan siap menikah, kenapa harus melajang? Toh mengikuti sunnah Rasul itu lebih baik dan akan menyempurnakan agama kita sebagai orang Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam yang pertama adalah sebagai penyempurna agama. Menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah, maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi, salah satu dari tujuan pernikahan adalah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah. Jadi itu ya guys, sedikit gambaran tentang pentingnya pernikahan. Semoga bermanfaat. See you next time.